Nenek ini membunuh 4 suaminya, 2 anaknya, 2 cucunya, ibunya, adiknya, dan ibu mertuanya. Total 11 korban dari orang-orang terdekat. Halo semua, selamat datang di channel ini. Terima kasih udah klik video ini. Hari ini adalah episode kelima dari seri Mama de Cherry. Dan hari ini aku pengen cerita soal The Giggling Granny atau si Nanny Dos. Karena kenapa dia disebut begitu nanti gue ceritain. Pokoknya tonton dulu sampai habis. Ini gue mau cerita tentang seorang wanita yang gila, yang bunuh suaminya sendiri, ibunya, adeknya, anaknya, cucunya, semuanya dibantai sama dia. Lu mau tahu ceritanya? Pokoknya tonton dulu sampai habis. Jangan lupa subscribe dulu. Oke, kita mulai ceritanya dari asal muasal atau awal mula cerita si Nanny Dos ini siapa. Stay tune. Nanny Dos lahir dengan nama Nancy Hazel pada tanggal 4 November 1905 dan memiliki ibu yang bernama Louisa Holder dan ayah bernama James F. Hazel. Dia memiliki saudara laki-laki 1 dan 3 adik perempuan. Nah, ceritanya mereka ini kan 5 bersaudara nih. Si Nanny ini adalah anak yang paling tua nih. Dan hidup mereka tuh sangat diatur oleh bapaknya. Ya boleh dibilang bapaknya itu kayak diktator gitu. Karena bapaknya ngontrolin semua kegiatan mereka, mengontrol hidup mereka. Jadi Neni sama mamanya tuh benci banget sama bapaknya. Nah, bapaknya sendiri bahkan memaksa anak-anaknya untuk membantu di perkebunan mereka instead of sekolah, yang itu mengakibatkan akademis dari si Neni ini sendiri jadi jelek dong. Nah, ini kita langsung skip ke umur dia 7 tahun. Nah, saat 7 tahun ceritanya mereka mau berkunjung nih ke rumah kerabat mereka menggunakan kereta api. Nah, tiba-tiba kereta api berhenti mendadak dan plek, kepala Neni tuh kejedot sama kayak besi di depannya. Nah, dari situ akibatnya dari situ si Neni ini sering sekali mengalami kayak gangguan sakit kepala yang berkeseringan, depresi, terus suka tiba-tiba pingsan. Dan beberapa hal ke depannya yang dia sebut diakibatkan oleh kejadian di masa kecilnya ini. Nah, masuk ke masa teenagernya, masuk ke masa remajanya, bahkan Neni dan saudara-saudara perempuannya itu tidak diperbolehkan oleh ayahnya untuk make up atau berpakaian yang bagus gitu. Karena menurut bapaknya itu untuk menghindari anak-anak perempuan mereka dari pelecehan. Jadi ini mengakibatkan Neni dan saudara-saudara itu sangat terkurung dalam rumah ya. Bukan cuman itu, si Neni ini punya hobi. Hobinya itu baca majalah romansa ibunya. Dan dia bahkan berimajinasi ingin memiliki kehidupan romantis dengan pasangannya kelak. Dia ingin punya kehidupan dengan pasangan yang memperlakukan dia secara romantis gitu. Ini pertama menikah di tahun 1921, umurnya baru 16 tahun dengan Charlie Braggs. Nah, itu teman sesama pekerja di pabrik kain gitu. Mereka baru berkenalan 4-5 bulan, kemudian mereka akhirnya memutuskan untuk menikah dengan persetujuan dari bapaknya si Neni ini. Nah, setelah mereka menikah ini, mereka dikaruniai 4 anak perempuan dari renggang waktu 1921 sampai 1927 itu mereka punya 4 anak perempuan nih. Nah, kehidupan setelah menikah ini membuat kehidupan ini semakin terpuruk ya. Karena ternyata dia menikahi Charlie, merupakan anak satu-satunya dari seorang single mother. Jadi Charlie cuma sama emaknya doang nih. Otomatis nih setelah menikah ibunya si Charlie ikut tinggal sama mereka. Dan ibunya Charlie ini termasuk yang ibu mertua gimana ya. Pokoknya dia membatasi segala kegiatannya si Neni, mengakibatkan si Neni tuh semakin kayak depresi. Dan ini membuat dia menjadi mulai minum-minum, merokok yang menjadi habitnya dia, menjadi kebiasaannya dia. Dan akhirnya karena begitu mereka jadi sering bertengkar nih. Mereka jadi sering bertengkar, Charlie dengan si Neni jadi sering bertengkar, saling mencurigai satu sama lain, saling membenarkan diri masing-masing, saling menyalahkan, saling menuding perselingkuhan, dan bahkan Charlie ini sering banget pergi berhari-hari nggak pulang-pulang yang membuat si Neni ini semakin depresi. Akhirnya pada tahun 1927, kan dia punya 4 anak cewek nih ya. Yang anak pertama bernama Melvina, yang kedua, ketiga tidak diketahui, yang keempat ini yang bernama Florin. Florin ini anak bayi baru lahir di tahun 1927 ini ya. Nah, di tahun yang 1927 ini, anak kedua dan ketiga dia tiba-tiba meninggal tanpa alasan yang jelas, cuma disebut keracunan makanan. Nah, 2 anak ini merupakan korban pertama si Neni. Diduga korban pertamanya si Neni ini ya. Jadi akibat kedua anaknya meninggal,
Charlie semakin kayak stres atau semakin takut lah sama si Neni ini. Akhirnya si Charlie bawa pergi anak sulung mereka, si Melvina, meninggalkan si Neni dengan anak yang baru lahirnya itu, Florin. Akhirnya mereka pergi dan Florin lagi. Neni sama Florinnya tinggal berdua. Akhirnya si Neni kerja lagi di pabrik kayak penggumpalan kapas gitu ya, kalau nggak salah pabrik kapas gitu, pabrik pembuatan kapas untuk menghidupi dia dan Florin. Nah, tahun 1928 suaminya pertama ini, Charlie Braggs ini, akhirnya kembali mengembalikan si Melvina kepada si Neni, dan sedangkan si Charlie ini akhirnya juga udah bertunangan dan ingin menikah dengan wanita yang lain. Akhirnya mereka bercerai di tahun 1928 itu. Keduanya bernama Robert Franklin Harrelson. Mereka menikah di tahun 1929. Akhirnya dia menikah dengan Robert, membawa dua putrinya itu, Melvina dan si Florin. Nah, baru beberapa bulan menikah, si Neni ini baru ketahuan ternyata suaminya yang keduanya ini adalah seorang pemabuk dan pernah dituntut atas tindakan kekerasan. Namun tetap aja nih, mereka nikah bisa bertahan selama 16 tahun. Nah, kita skip lagi ke Melvinanya sudah dewasa nih ya ceritanya. Melvinanya sudah dewasa, menikah dan memiliki anak di tahun 1943 dan lahir lagi 2 tahun kemudian, berarti 1945 lahir lagi anak cewek. Jadi anak pertama itu cowok yang diberi nama Robert Lee Haynes. Jadi itu anak pertamanya tadi 1943, kemudian tahun 1945 dia lahir lagi bayi baru lahir cewek. Nah, bayi baru lahirnya ini tiba-tiba meninggal setelah melahirkan. Nah, cerita kan dia masih melahirkan secara manual nih. Maklum masih zaman dulu kan masih melahirkan secara manual di dalam rumah nih. Nah, saat melahirkan ini si Melvina mengaku mungkin karena dia berpikir apakah dia berhalusinasi atau apa, karena habis melahirkan dia kecapean tuh dia kayak ngelihat emaknya yang lagi gendongin bayi perempuannya yang baru lahir itu, dan ditusuk kepalanya pakai konde sepit atau peniti gitu ke kepala anak bayi yang baru lahir, yang mengakibatkan bayinya tuh meninggal gitu loh. Lu ngilu gak sih dengernya? Gue sih ngilu banget bahwa itu bayi baru lahir masih merah. Dan bukan cuma itu, akhirnya si Melvina ini memastikan lagi ke adiknya dan suaminya. Namun mereka berdua mengatakan saat si Neni udah bawa bayinya itu sudah dalam keadaan meninggal. Dan mereka baru notice saat itu, baru ngeh, oh iya, si Neni emang kayaknya lagi megang pinset atau peniti gitu loh. Aduh, ngilu banget gak sih? Kita masih di tahun 45 nih ya. Karena mereka sangat-sangat berduka, Melvina putrinya ini akhirnya memutuskan berpisah dengan suaminya nih. Terus akhirnya si Melvina kencan lagi dengan seorang tentara. Si Neni gak setuju sih sama si cowok itu. Namun karena ketidaksetujuannya si Neni, Melvina sama maknya ini akhirnya berantem. Melvina sama si Neni akhirnya berantem. Akhirnya mereka bertengkar dengan hebat. Si Melvinanya kabur dari rumah. Jadinya meninggalkan si Robert, anaknya si Melvin, berarti cucunya dia nih ya, untuk tinggal sama si Neni. Namun di tahun yang sama, si Robert cucu cowoknya ini tiba-tiba meninggal. Pas dicek bilangnya keracunan makanan atau sesak nafas. Sesak nafasnya kemungkinan diakibatkan karena keracunan makanan. Dan itu berarti adalah korban keempatnya dia. Ngilu gak lu, Bo? Sama lagi masih tahun 1945 nih ya. Suami keduanya ini pulang dalam keadaan mabuk dan memperkosa si Neni. Memperkosa, padahal kan suami istri sendiri ya, sah ya, kenapa disebutnya memperkosa, gue gak ngerti sih. Mungkin memaksa berhubungan. Si Neni ini gak seneng. Akhirnya besoknya pas dia lagi ngurusin kebunnya itu, tamannya, dia nemu ada minuman whisky suaminya nih. Nah, dia taruh dah racun di situ, pluk, diminum, Harrelson meninggal akhirnya di tahun itu. Berarti ini adalah korban kelimanya. Udah lama berselang itu, akhirnya Neni nikah lagi dengan Arlie Lanning. Ini berarti adalah suami ketiganya. Lewat kayak kolom-kolom di majalah yang Lonely Hearts itu, kayak orang-orang kesepian gitu yang di majalah-majalah gitu. Nah, dia ketemu di situ di North Carolina. Nah, mereka menikah 3 hari setelahnya. Jadi 3 hari setelah itu mereka langsung nikah, Bo. Gila gak lo? Sama seperti suami keduanya, si suami ketiganya ini juga adalah seorang alkoholik, penyuka minuman keras dan penyuka main wanita dong ya. Jadi si Neni ini gak seneng nih
digituin. Akhirnya dia mengutar otaknya menggunakan cara gimana nih suaminya bisa dijebak nih. Jadi dia seolah-olah berperan sebagai seorang wanita yang terpojok, mengakibatkan tetangga-tetangga dia ikut support dia menyalahkan suaminya itu. Sama tidak lama setelahnya pun suami ini dibunuh. Berarti ini udah korban ke-6-nya ya, Bo ya. Si Lening meninggal ini kan dia punya warisan rumah nih. Rumahnya diwariskan ke adiknya si Lening ini. Tapi kemudian tiba-tiba kebakaran. Jadi akibat kebakaran itu uang asuransi itu jadi dikasih ke si Neni. Nah, tidak lama kemudian maknya si Lening pun meninggal dalam tidur tanpa diketahui alasan yang jelas. Nah, ini kemungkinan adalah korban ketujuhnya si Neni, yaitu ibu mertua dari suami ketiganya ini. Setelah dia akhirnya ditinggal mati si Lening, jadi tinggal di rumah adik perempuannya bernama Dovi. Tapi nggak lama dia tinggal situ, Dovi pun mati keracunan. Ini udah korban keberapanya nih? 2 anaknya, 2 cucunya, suami kedua, suami ketiga, ini adiknya, berarti udah korban ke-7. Tidak lama setelah kejadian itu, si Neni mencari suami lagi nih melalui channel kayak dating service gitu, kayak service kencan gitu yang bernama The Diamond Circle Club. Jadi situ dia bertemu dengan Richard L. Morton. Nah, Richard ini merupakan salah satu pria yang menurutnya itu paling dicintainya dari semua suami-suaminya itu. Suaminya ini berarti suami yang keempat ya. Suami keempat ini bukan pemabok, tapi ya penyuka wanita. Dan si suami keempatnya ini selingkuhin si Neni loh. Akhirnya si Neni jadi murka juga. Nah, namun sebelum kejadiannya gue ceritain ini, emaknya si Neni ini si Louisa itu, atau kita sebut Lou, udah tinggal bersama si Neni. Nah, di tahun 53 ini, kan karena dia sibuk ngurusin si emaknya yang udah tua gitu, dia merasa suaminya tuh si Morton tuh jadi kayak kurang diurusi, makanya dia berpikir mungkin karena itu suaminya selingkuh atau apa. Jadi tahun 53 ini dia meracuni ibunya. Gila gak lu, ibunya diracunin, Bo. 3 bulan kemudian, karena dia ketahuan suaminya selingkuh nih ya, suaminya pun diracuninnya. Korban ke-7 dan ke-8 berturut-turut. Gila gak lu, Bo. Suami keempatnya kan tadi mati di bulan Mei tahun 1953 nih. Bulan Juni, dia kenalan lagi sama Samuel Doss. Di bulan Juni 1953, cuma beda 1 bulan, dia udah sama cowok lagi dan langsung nikah nih. Gila gak? Nah, yang dia gak suka dari si Samuel ini adalah kan si Samuel ini bukan peminum, bukan main wanita juga, pria baik-baik. Tapi yang membuat si Neni benci sama si Samuel dan tidak sesuai harapannya dia, tidak sesuai ekspektasinya dia adalah karena Samuel ini komplain, kerjaan dia duduk depan TV, baca majalah romansa-romansa yang menurut si Samuel tuh gak penting. Cuman karena hal sesepele itu, Bo. Gila gak? Akhirnya si Neni sama seperti biasa, dia ngeracunin lagi, dia bikin kue, taruh lagi tuh arsenik atau bahan senyawa kimia yang digunakan di racun tikus kalau nggak salah. Kalau salah mohon koreksi. Nah, dia taruh di kue, nah makan, plek. Nah, tapi kali ini, untungnya ini, dia berhasil diselamatkan oleh dokter. Nah, jadi si ini selamat nih ya. Waduh, si Neni gak kehabisan akal nih. Karena suaminya selamat dalam yang uji coba pertamanya ini, dia taruh lagi di minumannya. Di 1 termos kopi, ditaruh lagi dalam dosis yang banyak kan. Plek, tewas lah ini. Nah, dokternya menemukan kayak keganjilan gitu. Dokternya minta untuk diotopsi lah si Samuelnya ini, dengan cara meyakinkan si Neni kalau bilang kita mau menemukan ini penyakit apa supaya ini bisa membantu suatu saat di masa depan. Ini penyakit apa orang akan ketahuan. Jadi si Neni angguk-angguk aja. Dan pada saat diotopsi, ketemulah di badan tuh sejumlah besar arsenik ini. Arsenik ya, racun tikus ini di tubuhnya si Samuel. Nah, akhirnya si dokter ini melaporkan ke polisi apa yang ditemukannya ini, dan si polisi akhirnya menangkap si Neni Doss. Doss akhirnya mengakui kalau dia telah membunuh 4 suaminya, 2 anaknya, 2 cucunya, adiknya, ibunya, dan 1 ibu mertuanya.
total 11 korban yang dibunuhnya. Dan Neni akhirnya diadili dan diputuskan bersalah di tanggal 17 Mei 1955 di Oklahoma. Dan diputuskan bersalah dan bertanggung jawab dan dihukum penjara seumur hidup. Karena tadinya dia nggak bisa diputuskan untuk hukuman mati karena ya dia berjenis kelamin perempuan. Namun akhirnya Dos meninggal di tahun 1965 karena penyakit leukemia. Jadi dia nggak menjalani semua masa hukumannya, udah keburu meninggal akibat penyakit leukemia. Dia punya julukan The Giggling Granny karena saat diwawancari oleh reporter dan diwawancari oleh beberapa jurnalis lainnya, saat menceritakan dia membunuh suaminya itu kerjanya sambil cekikikan. Ketahuan, lu boleh lihat foto-fotonya. Sepanjang dia di depan kamera, sepanjang dia menceritakan bagaimana dia membunuh suami itu, dia ketawa-ketawa sambil nyengir-nyengir. Bayangin loh, ini antara psikopat atau emang kayak otaknya pernah kejedot dulu, jadi agak sarafnya ada yang hilang, atau emang ini orang gila, atau nggak punya hati manusiawi atau gimana. Gue nggak ngerti sih, makanya ini dia disebut Giggling Granny. Ada lagi sebutan lainnya tuh The Lonely Hearts Killer, karena kan dia suka ngikut kolom-kolom kayak hati orang-orang yang kesepian gitu di channel-channel, apa ya namanya sebutannya sih ya, biro jodoh gitu kali ya, Bo ya. Terus dia juga disebut sebagai The Black Widow. Lo tau kan Black Widow, laba-laba yang ngebunuh pasangannya kalau udah dihamilin. Dan sebutan lainnya tuh The Lady Bluebird. Dan cerita tentang si Nanny Doss, The Giggling Granny, salah satu pembunuh berantai yang cukup terkenal di Amerika. Yang gue gak habis pikir, kok dia tega ngebunuh anaknya sendiri, cucunya sendiri itu loh. Itu darah daging dia sendiri, itu yang gue gak habis pikir sih. Emaknya sendiri, adiknya sendiri, semua dibantai sama dia. Itu gue gak habis pikir tuh, yang di otaknya tuh apa, emang rada gila atau apa gitu loh. Dan ini juga sebagai pembelajaran buat semua, supaya jangan terlalu banyak berhalusinasi, berimajinasi, punya kehidupan yang super romantis ala-ala drakor. Karena itu gak mungkin kejadian di kehidupan nyata, kalaupun kejadian itu 1:1000 gue rasa. So itu aja ceritanya, semoga kalian suka video ini. Kalau kalian suka video ini, klik tombol like-nya dan jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang. Thank you semua dan see you on the next video.